Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom Alaikum. Berkat Tuhan beserta dengan saudara. Mari kita awali dengan berdoa lebih dulu. Ya Tuhan, kembali malam ini kami merenungkan sabda-Mu yang kudus. Kami memohon kiranya Roh-Mu yang kudus menolong hamba-Mu ini, baik yang di rumah Tuhan maupun yang di rumah masing-masing, supaya kami semua mengerti kehendak-Mu. Ampunkan kelemahan kami Bapa. Sepenuhnya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan malam hari ini saya ambil dari Injil Yohanes 21 ayat 19. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada perjumpaan yang khas. Bahkan setiap kali Yesus bersabda kepada Petrus, kita melihat ada sesuatu yang khas di sana, yang khusus, yang indah. Nah, malam ini itu kita akan mencoba untuk merenungkan sesuatu yang khas itu, saudara. Kita bisa melihat ketika Petrus pertama kali bertemu dengan Yesus. Petrus seorang penjala ikan, kamu akan aku jadikan penjala manusia. Jadi pekerjaan Petrus masih tetap menjadi seorang penjala, hanya tadinya ikan yang dijala, sekarang manusia. Kamu akan aku jadikan penjala manusia. Dalam perjalanannya ada percakapan yang khas juga dengan Petrus. Hei Petrus, murid-muridku, apa kata orang? Semua mengatakan ini. Itu kata orang banyak. Tetapi kamu gimana? Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan perkataan Yesus yang khas kepada Petrus ialah, engkau adalah Simon, di atas batu karang inilah aku akan mendirikan jemaatku. Engkau adalah Petrus, di atas batu karang inilah aku. Artinya apakah di atas batu? Tidak. Di atas pengakuan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, itu akan didirikan jemaat Tuhan. Jemaat Kristus itu berdiri. Jadi semuanya, kalau dia adalah gereja yang benar, harus mengakui Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ketika para murid juga diajak bertemu dengan Musa dan Elia, Petrus, Yakobus dan Yohanes, juga ada perjumpaan yang khas di sana. Sebuah perasaan yang luar biasa yang dirasakan oleh Petrus, sehingga Petrus tidak bisa, harus berkata apa dia? Oh Tuhan, aku akan dirikan 3 tenda. Dan perjumpaan juga yang khas ketika Petrus bertemu dengan Yesus setelah kebangkitannya. Bagaimana Petrus akan mati dan melayani Tuhan serta memuliakan Tuhan. Khas. Yang lain tidak. Dan terakhir yang paling khas adalah, ikutlah aku. Kepada 10 murid yang lain, Tuhan Yesus tidak mengatakan ikutlah aku, tidak. Tetapi hanya kepada Petrus saja, ikutlah aku. Tentu di sini ada sesuatu yang khas. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang khas itulah yang hendak kita renungkan malam hari ini. Apa itu?
Nah, sebelum kita melihat itu, mari kita memuji Tuhan lebih dulu dengan kidung pujian 144. Dekat kepadamu, ya Tuhanku, ku serahkan hidupku dan hasratku. Ya saudara, perjumpaan yang khas antara Simon Petrus dengan Tuhan Yesus tentu juga ada sesuatu yang khas yang didapat dalam percakapan itu. Demikian juga di perjumpaan di Danau Tiberias itu. Sekali lagi di situ dikatakan kepada Petrus, ikutlah aku. Tadinya Petrus diminta, gembalakanlah domba-dombaku. Setelah itu bagaimana Petrus dalam mengembalakan domba itu harus mati dan memuliakan Tuhan, tetapi tetap ikutlah aku. Ini yang khas saudara. Nah, kepada kita juga begitu. Setiap kita, saudara dan saya, pasti punya panggilan yang khas. Ya, setiap kita pasti punya panggilan yang khas. Setiap kita punya panggilan yang khas, satu dengan yang lain berbeda-beda. Ada yang punya talenta menyanyi dengan bagus. Ada yang punya talenta bermain musik, ada yang punya talenta menguasai ilmu pengetahuan dengan bagus,
Ada yang punya talenta untuk menggerakkan, memotivasi, sebagai motivator, bermacam-macam. Itulah panggilan-panggilan yang khas kita semuanya. Ibaratnya kita ini kan satu tubuh, banyak anggota. Tangan punya kekhasan masing-masing. Jari ini saja punya kekhasan, tidak sama. Mengapa ini dikatakan ibu jari? Kalau kita perhatikan, kekuatan 4 yang lain ini tidak akan ada artinya tanpa ini, tanpa jempol ini. Begitu jempol ini berperan, kekuatannya ini menjadi ngedabe-dabe. Tapi jempol tidak ada, maka kekuatannya akan sangat berkurang, bahkan lemah. Kaki juga punya sesuatu yang khas sendiri. Nah, demikian juga kita semuanya. Sekalipun kita semuanya punya panggilan yang khas, satu dengan yang lain berbeda-beda, dan satu dengan yang lain tidak lebih rendah dan tidak lebih tinggi, semuanya sama, namun ada yang sama. Apa? Ikutlah aku. Jadi kehebatan tangan, kehebatan kaki berlari, keindahan rambut, sorot mata yang tajam, semuanya tidak akan ada artinya kalau kita tidak ikut dalam satu tubuh, yakni Tuhan Yesus Kristus. Karena itulah Petrus memang luar biasa. Dia bisa menggembalakan, dia bisa carikan, semua luar biasa. Tetapi itu semua nggak akan ada artinya kalau Petrus tidak ikut Yesus. Dan itu sudah terbukti ketika Yesus hanya ikut dirinya sendiri, ternyata dia akhirnya tidak ikut Yesus dan menyangkal Yesus 3 kali. Nah, malam ini kita diajak, ajakan Tuhan Yesus untuk Petrus, ikutlah aku, itu juga ajakan untuk kita. Kita semua diberikan talenta masing-masing, mari kita lakukan talenta itu. Pekerjaan kita, pelayanan kita, semua kita lakukan. Tetapi semuanya akan dipakai untuk memuliakan Tuhan kalau satu, ikutlah aku. Karena itu saudara, ikutlah Tuhan senantiasa. Amin. Mari kita akhiri dengan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kami. Apalah artinya kehebatan kami kalau kami tidak ikut Engkau. Karena itulah pada malam hari ini Bapa, biarlah kami semua yang Engkau anugerahi talenta yang berbeda-beda akan sungguh memuliakan Tuhan manakala kami ikut Engkau. Terima kasih Bapa untuk panggilan-Mu, ikutlah aku. Doa ini kami mohon kepadamu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan serta kasih karunia-Nya serta penyertaan Allah Bapa yang luar biasa dan tuntunan kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara sampai Maranatha. Amin. Terima kasih, sampai ketemu di persekutuan doa Adi Yuswo Jumat sore jam 4:30.